Siapa orang yang menuju majlis yang baik di bulan Ramadan? Siapa orang yang menuju ke majlis ilmu di bulan Ramadan? Siapa orang yang menuju ke majlis taklim di bulan Ramadan? Maka baginya setiap langkah Allah nilai ibadah 1 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala rabbi shrah li sadri, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Faqala aydan wasjud waqtarib. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Faqala aydan man shama wa qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Shadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Masjid Jami Al Mubarak, saimin saimat rahimakumullah. Satu hadis Nabi katakan bahwa man hadara majlisal khair fi Ramadan kana lahu bi kulli qadamin ibadatus sanatin. Siapa orang yang menuju majlis yang baik di bulan Ramadan, siapa orang yang menuju ke majlis ilmu di bulan Ramadan, siapa orang yang menuju ke majlis taklim di bulan Ramadan, maka baginya setiap langkah Allah nilai ibadah 1 tahun. Oleh karenanya, di kesempatan yang bahagia dan mulia ini, agar kita mendapatkan nilai pahala sebesar setahun ibadah 1 langkah kita, mari sebelum saya lanjutkan apa yang nanti akan saya sampaikan, terlebih dahulu kita pasang niat untuk bertaklim. Jadi langkah kita dari rumah ke majlis ini, langkah kita dari masjid ke rumah nanti, nilai pahalanya ibadah setahun. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzikra
wa tadhkira wal ifadata wal istifadah liwajhillah ta'ala. Hadirin saimin saimat rahimakumullah, tidak ada ibadah yang terlebih besar nilainya di sisi Allah selain sholat. Tidak ada satu ibadah yang lebih Allah cinta, yang lebih Allah suka dari hambanya selain ibadah sholat. Sehingga dikatakan oleh ulama-ulama bahwa as-salatu faraiduha afdolul faraid wa sunanuha afdolus sunan. Salat itu yang fardunya, yang wajibnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumat. Yang fardunya adalah seafdol-afdolnya ibadah. Dan yang sunnah, salat-salat sunnahnya itu adalah seafdol-afdolnya ibadah sunnah. Jadi bisa kita pahami bahwa ibadah haji pahalanya sangat besar. Bahkan yang hajinya mabrur, kata Nabi jaminannya laisalahu jazaa'un ilal jannah. Al hajjul mabrur laisalahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang hajinya mabrur, pahalanya nggak ada yang lain balasannya selain surga. Tapi pahala haji yang begitu besar, kalau kita mau renungkan nilai pahalanya jauh ada di bawah pahala sholat. Ibadah umroh pahalanya sangat besar. Ibadah haji sunnah masih besar pahalanya. Ibadah umroh yang sunnah masih besar pahalanya. Tapi haji sunnah sekalipun, umroh sunnah sekalipun, biayanya besar, tenaganya besar, perlu pengeluaran yang besar, pengorbanan yang besar. Tapi mau dibanding-bandingin dengan nilai pahala sholat sunnah 2 rakaat saja, masih jauh lebih besar pahala sholat sunnah 2 rakaat. Maka kita jangan seperti kebanyakan orang. Orang pengennya pergi haji. Yang udah pergi haji masa pengen lagi pergi haji. Sehingga nggak sedikit orang pergi haji setiap tahun. Udah umroh, pengen lagi umroh. Berkali-kali, berpuluh kali, selalu umroh. Kalau kita bandingkan dengan pahala sholat sunnah, masih jauh di bawah pahala sholat sunnah nilainya. Satu bukti pagi ini, kita mendapatkan nilai pahala yang jauh lebih besar daripada pahala haji sunnah. Daripada pahala umroh sunnah. Pahala puasa sunnah, zakat sunnah, sedekah sunnah. Itu belum dilihat dari sholat fardu subuh. Baru dari sholat sunnah, qobliyah subuh. Kata Nabi, rakaatani qabla subhi afdolu atau khairun lahu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh yang kita lakukan itu nilai pahalanya jauh lebih besar daripada dunia ini kita bikin uang semua jadi duit. Gunungnya dijual, lautnya dijual, ladangnya dijual, emas, berlian, intannya semua dijual. Udah jadi duit semuanya, kita sedekahin. Kayak apa besar itu pahala. Tapi dibandingin sama sholat sunnah kita yang tadi 2 rakaat sebelum subuh saja, itu nilainya masih di bawah, masih lebih utama sholat sunnah subuh. Dari besarnya nilai pahala sholat, lebih dari pahala puasa, lebih dari pahala zakat, lebih dari pahala sedekah, dan lainnya. Sehingga di bulan Ramadan, siang hari kita sudah lakukan puasa. Tapi malam kita masih diperintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat sunnah. Yang disebut dengan sholat sunnah tarawih. Sebab sholat sunnah tarawih ini nggak ada di bulan lain, adanya di bulan Ramadan. Udah capek bahasa kita bilang, udah capek padahal puasa siang seharian. Tapi malam masih Allah suruh sholat sunnah.
Ada pertanyaan begini, ada apa rupanya? Ada hikmah apa di dalamnya? Saudara, kalau kita lihat pahala sholat, itu diantaranya dapat menghapuskan dosa. Ini bulan ampunan. Bulan Ramadan itu disebut bulan Sahrul Maghfirah. Bulan Ramadan selain Sahrul Siyam, bulan puasa. Sahrul Qiyam, bulan Qiyamul Lail. Sahrul Quran, bulan saatnya tadarus Al-Quran. Sahrul Sabr, bulannya menahan kesabaran. Juga bulan Ramadan disebut Sahrul Maghfirah, bulan ampunan. Sahrul Rahmah, bulan dicurahkannya rahmat. Maka bulan Ramadan ini, kata ulama-ulama, bulan Ramadan huwa Sahrul Hasad. Bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi kalau di musim panen, Allah kepengen kita pun ikutan panen. Musim panen. Kalau musim panen kita panen, ya wajar. Tapi kan yang sangat disayangkan, musim panen orang nggak panen. Orang lain panen, kita nggak panen. Nah itu kan rugi banget kita. Kalau Betawi bilang suwe banget kita. Apes banget kita. Orang pada panen, kita nggak panen. Panen apa? Panen rahmat. Di Ramadan panen ampunan. Maka supaya kita mendapatkan banyak ampunan di bulan penuh ampunan, sehingga diantaranya Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Sholat itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Satu hadis kata Nabi, as-sholah ila sholati kafaratun lima bainahuma. Satu sholat ke sholat yang lain itu adalah merupakan ampunan dosa. Jadi kalau orang melaksanakan sholat fardu saja rutin sehari semalam, itu yakin dia meninggal nggak ada dosanya, habis. Amin ya rabbal. Dia sholat zuhur, dosa dari subuh ke zuhur itu terhapus dengan sholat zuhur. Datang lagi waktu asar, dia sholat asar, dosa dari zuhur ke asar habis, terhapus. Dia sholat maghrib, dosa dari asar ke maghrib habis, terhapus dengan sholat maghrib. Begitu seterusnya. Satu hadis Nabi katakan, idza qamal abdul lis-sholati wada'allahu dunubahu ala katifai fa idza raka'a tasaggatat anhu dunubuh wa idza sajada tasaggatat anhu dunubuhu kulluh. Kalau orang berdiri sholat, kata Nabi, Allah letakkan dosa-dosanya itu di atas dua pundaknya. Kita sholat, dosa-dosa kita ditaruh di sini nih, di pundak. Maka kata Nabi, faida roka'a, apabila dia ruku, tasaggatat anhu dunubuh, kalau dia ruku, dosa yang ada di atas pundak sebagian besarnya jatuh rontok, habis. Tapi karena ruku itu tidak tunduk 100%, jadi masih ada yang tersisa. Ngabisinya di mana? Wa idza sajada tasaggatat anhu dunubuhu kulluh. Kalau dia sujud, habis semuanya rontok ke dosa. Alhamdulillah. Kalau ada yang nyangkut masih dia duduk antara dua sujud, Allah perintahkan sujud lagi supaya habis benar-benar itu dosa. Alhamdulillah. Jadi diantara hikmahnya Allah perintahkan kita banyak sholat. Yang pertama diantaranya kita akan mendapatkan ampunan, yang kecil yang besar dikatakan itu dosa semuanya habis, terhapus. Amin ya rabbal. Maka Allah perintahkan kita sholat. Ini saya baca di dalam tulisan karya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Makkah. Saya baca di dalam kitab Syaraf Ummati Muhammadiyah. Saya baca di dalam kitab Syaraf Ummati Muhammadiyah, Khasais Ummati Muhammadiyah. Di sana beliau sebutkan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardunya udah dilaksanakan, tambahkan dengan yang sunnah. Allah perintahkan kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ini motivasi kita supaya tarawihnya jangan sampai bolong. Insya itu kan sunnah. Iya,
Tadi itu kan sunnah. Sunnah itu diberi pahala bagi yang mengerjakan, tidak diazab bagi yang meninggalkan. Logikanya begini. Kalau tadi itu kan orang sunnah. Musim panen kan gak wajib semuanya panen. Boleh panen, boleh enggak. Tapi yang panen untung besar. Yang gak panen, yang gak untung, rugi. Yang sholat tarawih setiap malam untung besar, yang nggak sholat ya rugi. Itu analoginya, gambarannya. Sehingga ini barangkali menjadi motivasi buat saya dan kita semua untuk tidak meninggalkan sholat sunnah tarawih diantaranya. Karena ketika kita sholat, dosa kita taruh di atas pundak, kita ruku, rontok, kita sujud, habis. Belum habis diperintahkan sujud lagi 2 kali supaya habis. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua diantaranya, sebenarnya banyak sekali, hikmahnya banyak sekali, tapi saya ambil 3 saja karena waktunya cuma sampai jam 9 doang. Jam 10. Karena kalau semuanya sampai jam 11. Ini kan jam 9 doang, jadi 3 aja. Nah, hikmah yang kedua, Allah perintahkan kita sholat. Kenapa Allah perintahkan kita sholat? Allah kepengen kita selain mendapatkan ampunan, jarak antara kita dengan Allah itu tidak ada lagi jarak. Kalau kita sujud, jarak antara kita dengan Sang Khalik Allah Azza wa Jal itu nggak ada lagi jarak. Kenapa? Karena jarak terdekat kita dengan Allah, dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita di saat kita sujud. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu bihil abdu aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah ialah di saat dia sujud. Jadi waktu kita sujud itu jarak kita terdekat sekali dengan Allah. Jarak antara kita dengan Allah itu kita dekat. Kalau kita ibadah kita dekat, tapi paling dekat lagi di saat kita sujud. Maka hadis lain kata Nabi itu faktiru fihi fid du'a. Banyak doa dalam sujud. Tapi ini sholat sunnah. Sholat sunnah yang sendirian itu boleh tambahin doa-doa yang lain. Setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali, tambahin salah doa-doa yang lain, tambahin. Tapi di sujud terakhir. Kalau sholat sunnah dan bukan jadi imam, kalau saya doa jadi imam jangan tambahin, karena makmum itu urusannya beda-beda. Ada yang mau kondangan, ada yang mau ngambil duit, ya, ada yang mau dagang, ada yang mau kerja. Ya. Nah, itu kalau kita sholat sendiri sunnah begitu. Jadi doa yang mana aja boleh. Tapi lihat, ada satu wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali menantunya. Saya baca di dalam kitab Wasiatul Mustafa karya Imam Suyuti. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali wasiatnya? Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, kata Nabi, wahai Ali. Wahai Ali, kata Nabi, ahabbul ibad ilallahi ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir lidzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, Ali, kata Nabi, wahai Sayyidina Ali, Allah sangat mencintai seorang hamba yang hamba itu di saat dia sujud dia baca Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Rabb, aku telah menzolimi diriku, banyak meninggalkan perintahmu, banyak melanggar laranganmu, banyak berbuat zolim kepada hamba-hambamu, aku menzolimi diriku sendiri. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ampuni aku, faghfirli dzambi, ampuni dosa, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghapuskan dosa selain engkau. Maka sholat itu diartikan juga doa. Sholat itu adalah doa. Sholat itu munajat. Kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Apalagi ini bulan Ramadan,
orang yang lagi puasa, kata Nabi itu diantara hikmahnya adalah doa'uhu mustajab. Orang yang lagi puasa doanya manjur, doanya langsung dikabulin. Kapan doa yang paling bagus? Sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan doa yang paling manjur, yang paling mustajab, saya minta langsung dikasih? Itu di daerah Jember, dulu ada seorang waliullah, beliau bernama Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau hidup di tahun 70-an 80-an. Beliau itu kalau berdoa, angkat tangan itu belum turun tangannya, doanya sudah terkabul. Karena beliau berani jamin, kata beliau, doaku lebih cepat daripada cepatnya kilat. Padahal Habib Saleh namanya dulu di Tanggul. Habib Saleh Tanggul, yang haulnya diperingati setiap tanggal 10 Syawal. 10 Syawal itu peringatan haulnya Habib Saleh Tanggul di Jawa Timur, di daerah Jember. Itu beliau cepat sekali doanya, dikabulin cepat sekali. Jadi beliau angkat tangan begini, belum turun tangannya itu doanya udah dikabulin. Kita insya Allah bisa, kita insya Allah bisa. Cuman kalau secepat beliau belum, kelasnya beda. Kalau cepat beliau belum. Tapi kalau ketika kita berdoa, Allah udah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Nabi Muhammad, kalau ada hambaku yang nanya sama aku, di mana Tuhan, di mana Allah, katakan kepada mereka, aku di dekat. Jibu da'wat da'i dadaan, yang selalu menjawab panggilan, permohonan, munajat, doa di saat mereka sampaikan doanya. Itu janji Allah. Janji Allah nggak kayak janji orang lagi kampanye, nggak kayak janjinya caleg, enggak. Allah kalau janji ditepatin. Kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi ketika kita berdoa, dikabulin pasti. Cuman terkadang kita merasa, saya doa mulu tapi kok nggak dikabul-kabulin. Kita lihat doa kita. Kapan doa itu? Ada saat-saat yang tepat kita berdoa. Di antaranya, kata Nabi itu, doa yang paling cepat dikabulin ialah fi jawfil lailil akhir. Yang pertama, yang paling manjur doa itu di sepertiga malam terakhir menjelang subuh tadi, waktu kita sahur. Waktu kita sahur itu doa yang paling mustajab, yang paling manjur. Kita kan bangun, kebanyakan kita. Ini mah lagi contoh saya ini mah. Kalau bangun sahur itu bangun, makan sahur, habis itu salat subuh udah. Padahal itu waktu yang mustajab. Di situ ada tahajud namanya. Di situ ada waktu sholat taubat namanya. Di situ ada sholat hajat, istikharah dan lain sebagainya. Ada tasbih di sana. Jadi ketika kita bangun sahur, jangan makan doang. Atau malaikat makan doang ya bangun. Habis makan udah. Ada yang tidur lagi. Ya, habis itu cuma sembahyang subuh doang. Dia nggak isi dengan tahajud, walaupun 2 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat itu waktu yang paling mustajab, tempat yang paling mustajab, saat yang paling mustajab. Apalagi yang kedua, kata Nabi ini yang sering ada, yang lebih gampang, durikul sholat. Setiap habis sholat fardu, setiap habis sholat sunnah, habis sholat doa. Bapak, Ibu hadirin saimin saimat rahimakumullah. Orang yang ikut wiridan nama imam, orang yang ikut zikiran nama imam habis sholat, jangan lagi dia zikiran, jangan lagi dia wiridan. Dia nggak wiridan karena lagi sakit gigi. Dia ngikut wiridan, lagi sariawan parah. Tapi duduk nungguin imam selesai. Siapa orang yang duduk sampai imam selesai, baca doa, bubar, maka orang itu dapat ampunan. Ini paling dikit, paling sedikit, dapat ampunan. Jadi doa yang mustajab cepat dikabulin itu. Cuman masalahnya terkadang maaf kita ini enggak fokus waktu doa, enggak serius waktu doa, enggak khusyuk waktu doa. Kalau saja kita khusyuk dalam doa, kalau saja kita serius dalam doa, kalau saja kita fokus dalam doa, pasti dikabulin.
Ada satu cerita begini. Lihat nih, keseriusan seorang itu sesuatu yang mustahil terjadi. Sesuatu yang mustahil, tapi itu terjadi. Dan ini dilakukan oleh orang bodoh, orang awam. Ada orang serombongan berangkat haji, sekitar 6-7 orang berangkat. Di antara mereka semuanya pinter-pinter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 7 orang, yang 6 pinter, yang 1 awam, yang 1 bodoh, yang 1 ini orang bodoh. Yang namanya orang bodoh, dia kan ngikutin teman-temannya yang pinter, gitu ya. Ngikutin teman-temannya yang pinter. Gue mau ngikutin lu aja, Ji. Mengapa? Lu mau bisa. Gue ngikutin lu aja. Udah, berangkatlah dia haji. Singkat kata, ketika mereka sedang melakukan tawaf wada, mau pulang, besok mau pulang, atau hari itu mau pulang, tawaf wada itu tawaf terakhir. Ini yang bodoh, pada diledekin sama temennya, sama temen-temennya yang pintar. Kalau mereka 7 orang, yang 6 orang ngeledekin, bercandain. Apa kata dia? Fulan, kalau namanya Bahlul. Bahlul. Bahlul itu artinya bodoh. Bahlul, kamu udah dapat belum sertifikat dari Allah? Kata teman-teman yang pintar. Udah dapat sertifikat belum dari Allah? Kita udah mau pulang besok. Kata dia, sertifikat apa? Lah, emang belum? Kata teman yang lain lagi. Ledekin, baru bercanda. Emang belum kamu? Belum. Sertifikat apa? Belum terima sertifikat saya. Kamu belum dapat sertifikat dari Allah, tanda terbebas dari adab neraka jahanam. Ini kan mustahil. Sebab kita yang pergi haji, yang udah pada pergi haji, dapat nggak sertifikat terbebas dari neraka jahanam? Nggak ada kan? Yang udah pergi umroh, dapat nggak sertifikat dari Allah turun dari langit, sertifikat terbebas dari adab neraka jahanam? Nggak ada. Tapi dibercandain sama teman-temannya begitu. Kamu belum dapat sertifikat dari Allah tanda bebas dari api neraka jahanam, kata mereka. Kata dia, belum. Emang kalian udah? Udah kita semua, kata dia. Kita semuanya udah. Kayak gimana sertifikatnya? Sertifikat, kata mereka. Emang kamu belum? Belum saya. Nah terus gimana saya? Minta sama Allah. Dibercandain sama temennya. Minta. Udah, kalang kabut dia. Besok udah mau pulang, pergi 7 orang, yang lain dapat sertifikat, dia pikir dia enggak, entar di kampung cerita apa? Sehingga dia doanya sungguh-sungguh di setiap sudut tempat-tempat mustajab di Ka'bah, sekitaran Ka'bah itu ada namanya Hajar Aswad. Dia nangis-nangis di situ. Ya Rob, ya Rob, teman-teman saya semuanya udah pada dapat sertifikat, kok saya belum? Minta diulang-ulang itu kata-kata, nangis-nangis di situ. Ada temennya, pada diketawain sama teman-temannya. Lihat tuh, dia serius banget, pada kita bercandain. Pindah ke Multazam, pindah ke pintu Ka'bah, Multazam namanya. Dia berdoa di situ. Dia gelayutan di itu apa namanya? Kiswah, kain kiswah, kain penutup Ka'bah, dia gelayutan, nangis-nangis minta ya Rob, ya Rob. Yang lain teman-teman saya udah dapat sertifikat, saya doang belum. Kalau yang lain dapat, saya kagak. Ntar di kampung saya cerita apa? Nangis-nangis. Akhirnya karena dia nangis-nangis, kata temennya, Bahlul, tahu ini mana nama panggilan aja. Bahlul, itu kita bercanda. Bercanda enggak, kita juga belum dapat. Enggak ngerti dia. Minta lagi, dia peluk itu makom Ibrahim, nangis-nangis minta sama Allah. Terus dia jalan terus ke apa namanya itu Mizab, pancuran emas. Dia minta di situ di Hijr Ismail. Dia muter lagi, balik lagi, belum juga dapat. Sampai yang kedua kalinya dia berada di lempengan pancoran emas, pancoran talang Ka'bah itu namanya Mizab. Pancorannya itu terbuat dari emas. Begitu lempengan situ, tahu-tahu ada kertas keluar dari situ melayang. Kertas melayang jatuh persis di hadapan dia. Dia tangkap. Begitu dia tangkap itu kertas, dia lihat bacaannya Anna Bahlul, umpama namanya Bahlul. Anna Bahlul ibn Fulan akbaktu minan nar.
tulisannya, bahasa kitanya, bahwa si Bahlul bin Fulan telah aku bebaskan dari neraka adab, neraka jahanam. TTD Allah Subhanahu wa taala. Girang kan dia. Teman-teman, saya dapat sertifikat dari Allah. Ada teman-temannya. Emang iya? Emang ada yang dapat sertifikat? Iya bener ini. Mana? Ini tunjukin kertasnya. Itu kertas aneh. Jadi waktu dia lihat begini tulisannya benar. Dibalik tulisannya tetap nggak terbalik. Diputar ke sini tulisan nggak terputar. Bahkan dilihat dari belakang tulisan tetap ada. Anna Bahlul bin Fulan a'tadtu minan nar. Bahwa si Bahlul bin Fulan telah aku bebaskan dari azab api neraka jahanam. Temennya semuanya ngelihat. Lah kok aneh tulisan ya? Diginiin tulisannya bener, diginiin bener, dikemanain aja itu bener. Dibalik tetap tulisannya itu tetap ada, tetap benar. Ini benar-benar dari Allah. Akhirnya bener dia, alhamdulillah sudah dapat. Mana sertifikat kalian? Kata si Bahlul. Mana sertifikat kalian? Ini saya udah punya. Kata dia, lah iya kita enggak ini. Akhirnya mereka, ya Allah, dia kok yang Bahlul, yang awam, yang bodoh dapat, pasti kita enggak. Mereka nangis-nangis minta sama Allah, tapi sampai mau pulang kagak dikasih yang lain. Dia, kenapa dia dikasih? Karena dia mintanya sungguh-sungguh, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sesuatu yang mustahil itu terjadi kalau doanya dipanjatkan dengan khusyuk, doanya dipanjatkan dengan serius, doanya dipanjatkan secara fokus, dikasih sesuatu yang sepertinya mustahil. Seandainya kita bisa begitu, pasti akan dikabulin doa kita juga. Kita doakan, kita mulut mau baca apa, pikiran mau kemana? Bagaimana mau diterima kita? Apa kata Nabi? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin. Minta sama Allah sementara yakinkan bahwa doamu diterima. Ini yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima doa yang dipanjatkan, dimunajatkan terhadap orang yang hatinya lalai. Maka boleh jadi doa kita nggak dikabulin. Kita mau baca apa, hati kita mau kemana? Kita mau lagi amin, amin, tapi pikiran kita mah lama banget sih baca doa, ya kan? Karena dari aminnya kita aja bisa menjadi doa itu dikabulin loh. Doa imam, imamnya nggak khusyuk dalam doa, tapi makmumnya khusyuk. Amin ya Rabb, amin, amin. Makmumnya khusyuk, bisa jadi diterima. Itu doa. Karena imam terkadang juga nggak khusyuk, apalagi bisa milan mabini. Wah, udah ngawur itu doa. Ngawur itu doa. Jadi doa yang kita panjatkan di dalam sujud itu lebih khusyuk, lebih kemungkinan dekat untuk diterima. Maka baca doa. Doa yang mana? Doa apa aja dah. Kalau sholat sunnah mah tambahin di sujud terakhir. Baca doa, boleh doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh. Doanya Nabi Allah Ibrahim, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal, doa Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Doanya Nabi Allah Yunus ketika ada dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Boleh. Doanya Nabi Allah Yusuf ketika berada di dalam sumur, ketika berada dalam penjara, ya syahidan negara gaib, ya qariban negara ba'id, ya qaliban negara maglub, ij'ali fi umuri, ij'ali fi umuri makhrajan wa farajan. Ketika beliau ada dalam penjara, ya sarikhal mustasrikhin, ya ghatal mustagithin, wa ya qaribal makrubin, qattara makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Boleh doa yang mana aja boleh baca. Atau doa tadi yang Nabi ajarin kepada Sayyidina Ali, Rabbi inni dalam nafsi faghfir lidzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa dalam sujud lebih cepat dikabuli. Sehingga kita diperintahkan untuk banyak sujud. Kenapa banyak sujud? Karena jarak kita dengan Allah itu adalah jarak terdekat. Jadi Allah kepengen di bulan Ramadan, bulan Allah curahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya, kita mendapat rahmat lebih dulu, lebih banyak, karena kita jarak kita dengan Allah lebih dekat karena banyak sujud. Insya
Yang ketiga, apa hikmahnya yang ketiga? Orang yang banyak melakukan sholat sunnah, sholat sunnah saja ini bukan yang wajib, sholat sunnah setelah yang wajib itu merupakan jaminan stempel legalitas dari Nabi menjadi pendamping Nabi di sorga. Amin ya rabbal. Oh, enaknya. Jadi Allah kepengen kita masuk sorga bukan kita doang. Karena kalau masuk sorga mah, kata Nabi itu, idza sajadal abdu sajadatan, banallahu lahu gasran fil jannah. Kalau ada seorang hamba yang sujud satu kali aja, itu Allah bangunkan satu istana di sorga. Amin ya rabbal. Satu kali sujud Allah bangunin istana di sorga. Dua kali sujud dua istana. Sholat tarawih 20 rakaat berarti 40 kali sujud, 40 istana udah Allah siapin di sorga buat kita. Kalau selama 1 bulan berapa ribu sujud yang kita lakukan, itu sejumlah sujud kita akan Allah bangunkan istana yang megah di sorga. Buat sekedar masuk sorga mah sujud aja udah jaminan sorga, tapi masuk sorganya sama siapa? Itu masalah. Karena masuk sorga itu nikmat, tapi yang lebih nikmat masuk sorga itu bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Sampai sahabat-sahabat banyak yang nggak pengen masuk sorga. Ya Rasulullah, saya nggak mau masuk sorga. Lalu mau kemana? Saya yang penting sama engkau dunia akhirat. Jadi bukan sorga yang diinginkan, tapi bersama Nabi. Orang yang banyak sholat, orang yang banyak sujud mendapat jaminan dari Nabi untuk menjadi pendampingnya di sorga. Insya. Satu kisah, Sayyidina Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat Nabi. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kata beliau, kuntu akhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam manahari. Saya, hari-hari saya itu saya isi untuk melayani Nabi. Siang hari saya siap melayani Nabi. Nabi mau salat duha, wudu saya siapin. Nabi mau salat duhur, wudu saya siapin. Salat asar, wudu saya siapin. Kata Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, wa idza kana lailu, apabila malam hari, ja'a aji'u ila babi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam saya datang ke depan rumah Nabi, berdiri di depan pintu rumah Nabi, nungguin Nabi keluar dengan memegang air buat wudunya Nabi. Kalau Nabi itu wudhu cuma pakai ceret, diguyurin. Ya, diguyurin. Ya, pakai ceret. Nah, dia pegangin ceretnya tuh. Setiap malam berdiri di depan pintu rumah Nabi, nungguin Nabi keluar. Nabi ambil wudhu, ini airnya ya Rasulullah. Jadi begitu Nabi keluar, Nabi kaget. Kok ada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab lagi nyender di depan pintu rumah Nabi, tertidur. Begitu Nabi buka pintu, dia kaget. Dibangun. Apa kata Nabi ya Rasul? Subhanallah, subhanallah, subhan Rabbi. Masya Allah, Masya Allah. Lihat, karena dia orang yang khidmat sama Nabi. Orang biasanya kalau dekat dengan seseorang, apalagi dengan Nabi, dekat dengan guru, dengan ulama, itu menjadi prioritas. Ini sahabat Rabi'ah jadi prioritas sama Nabi, diberikan tawaran. Apa kata Nabi? Ya Rabi'ah, salni fa'utiyaka. Wahai Rabi'ah, minta sama aku, akan aku berikan. Ini kan luar biasa tawaran dari Nabi. Yang ada sahabat-sahabat lain tuh minta maksa sama Nabi, minta didoain ini, minta doain ini, minta doain ini, minta doain ini. Ah, itu rata-rata minta. Tapi Sayyidina Rabi'ah bukan minta, tapi ditawari nama Nabi. Salni fa'utiyaka. Wahai Rabi'ah, minta sama aku, akan aku berikan. Apa yang kamu minta? Apa kata Sayyidina Rabi'ah? Andirni li an anduro. Wahai Rasulullah, tunggu, saya coba berpikir apa yang akan saya minta. Sudah Nabi wudu, habis wudu Nabi tanya lagi, ya Rabi'ah salni fa'utiyaka. Wahai Rabi'ah, minta sama aku, akan aku berikan. Apa kata dia? Ya Rasulullah, idza sa'altuka anid dunya fa'araftu anna dunya faniyah munqati'ah. Wahai Rasulullah, saya tahu kalau saya minta urusan dunia pasti dikabulin oleh Allah. Kau mintakan dunia buat saya, kau mintakan kekayaan buat saya, kau mintakan jabatan buat saya, pasti Allah kabulin. Tapi buat apa ya Rasulullah? Kalau dunia itu sifatnya fana,
Dunia itu sifatnya habis. Harta yang kita punya jangan lagi sedikit, banyak aja habis. Sehingga kata Nabi itu, yaqulu ibnu Adam mali mali. Cenderung manusia itu akan bangga-bangga dengan hartanya. Ini punya saya, ini milik saya, ini perusahaan saya, ini hotel saya, ini deposito uang saya, ini investasi saya. Cenderung manusia berkata begitu, kata Nabi. Nabi tanya, aina maluka, mana hartamu? Wa makalta fa'abnait, wa malabista fa'ablait, wa matasaddaqta fa'abqait. Manusia, hartamu itu yang kau makan habis, jadi sampah, jadi limbah. Yang kau pakai jadi sampah, jadi topok, jadi lap, jadi barang rongsok. Tapi hartamu itu adalah yang kau sedekahkan. Yang kau sedekahkan itu hartamu. Yang masih di bank, yang miliaran itu bukan hartamu. Ladang yang hektaran itu bukan punyamu, bukan milikmu. Perusahaan yang besar-besar itu bukan punyamu, bukan milikmu. Apa kata Nabi itu? Wa masih wadzalika fadahibun aw tarikun linnas. Karena yang lain yang belum kamu sedekahin itu bisa jadi lenyap, bisa jadi hilang, bisa dirampok sama orang, bisa jadi direbutin sama orang. Aw tarikun linnas, atau kamu tinggalin buat ahli warismu. Itu dunia. Sehingga saya nggak minta dunia. Rasulullah cerdas sekali Sidina Rabi'ah bin Ka'ab. Apa yang dia minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Lihat yang dia minta. Ya Rasulullah, saya nggak minta macam-macam. Yang saya minta, saya menjadi pendampingmu di sorga. Kalau pendamping itu kan dia maju, dia maju, dia masuk, dia masuk. Itu pendamping. Menjadi pendampingmu. Nabi kaget. Man Allah maka hadza. Rabi, siapa yang ngajarin kamu bisa-bisaan, bahasa kita. Siapa ngajarin, pintar banget, minta menjadi pendamping saya di sorga. Siapa ngajarin? Apa kata dia? Wa ma yu'allimuni ahad. Nggak ada yang ngajarin saya seorang pun ya Rasulullah. Nabi coba tanya lagi, awal ghairu dzalik, ada lagi nggak yang lain? Yang kau minta selain menjadi pendampingku di surga, ada lagi yang lain? Oh masih awasi wa dzalika. Ada lagi nggak yang lain? Apa kata dia? Huwa dzaka ya Rasulullah. Nggak ada, itu aja. Itu aja yang saya minta Rasulullah, agar saya dijadikan pendampingmu di surga. Lihat apa yang Nabi katakan kepada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Ya Rabi'ah, inni ana fa'il wa inni ala nafsika bikasrati sujud. Wahai Rabi'ah, tenang, saya lakukan. Yang kau minta saya kabulin. Yang kau minta saya kabulin, tapi bantu saya dengan memperbanyak dirimu itu untuk sujud di perintahnya. Apa artinya banyak sujud? Ulama-ulama ahli hadis menafsirkan bikasrati sujudi di sholat, banyak sujud dalam sholat. Jadi yang ketiga, orang yang banyak sujud dalam sholat, orang yang banyak melakukan sholat sunnah, yaitu jaminannya masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita inginkan itu semua, ayo dari sekarang sampai akhir Ramadan kita upayakan untuk tidak meninggalkan qiyamul lail, untuk tidak meninggalkan salat-salat sunnah, untuk tidak meninggalkan salat tarawih dan witir, apalagi dilakukannya secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang digambarkan tentang keutamaan-keutamaan tadi itu semuanya tercurah kepada kita, amin, terlimpah kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan siam di siang hari Ramadan. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat sunnah tarawih, salat sunnah witir, salat-salat sunnah yang lain di malam-malam dan hari-hari Ramadan. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat mentadaruskan Al-Quran, mentadaburkan, mentafakurkan Al-Quran di hari-hari dan malam-malam Ramadan. Dan Allah berikan keluasan rezeki kepada kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan rezeki kita, sehingga kita bisa berinfak, berdonasi, berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar Ramadan kita begitu banyak mendapatkan keutamaan, fadilah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah hidupnya kita betul-betul dalam keimanan, hidupnya kita dalam kesolehan, hidupnya kita bahkan dalam ketakwaan, sehingga memastikan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita, tambahkan kesolehan kita, Allah tambahkan ketakwaan kita, Allah tambahkan kedermawanan kita, Allah tambahkan kerohiman kita, Allah tambahkan keberkahan kepada kita semuanya,
sehingga kita ada di bulan berkah, begitu banyak keberkahan yang tercurah kepada kita, sehingga anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh dan salihah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah meninggalnya kita husnul khatimah. Ala hadihinni wa likulli salihah wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taqudu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqmin shifa wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazil syuhada wa 'izzas su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma barik lana fi sahri Ramadan. Allahumma barik lana fi sahri Ramadan. Allahumma barik lana fi sahri Ramadan. Wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa mutimil ji'an ya karim ya mannan ya rahim ya rahman wa ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, dan Allah ya kunajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.